kelompok 5. Setelah ini kami akan menampilkan video mengenai tugas agama kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Felis, absen 14. Saya Fain, absen 21. Saya Eli, absen 11. Saya Eza, absen 12. Saya Levi, absen 20. Dan saya Fendra, absen 28. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Jadi Rama, pertanyaan pertama tuh apa arti dari karya pastoral gereja yang pertama yaitu kerikma? Ya, kerikma itu adalah tugas gereja untuk mewartakan, ya. Mewartakan jadi apa yang dulu diterima oleh Yesus oleh para rasul yang akhirnya itu dituliskan dalam Injil, ya, Injil dalam surat-surat. Lalu akhirnya gereja sendiri juga memantapkan ajarannya. Lalu ajaran itu tidak hanya untuk kita, tetapi kemudian diwartakan kepada banyak pribadi. Itu panggilan dari gereja untuk mewartakan. Ibu, Bapak, Ibu karyawan, dan sedesia yang terkasih. Hamba atau budak dalam budaya Yunani pada masa lampau dianggap sebagai harta milik atau properti dari tuannya. Karena itu, mereka tidak mengharapkan apa-apa kalau bekerja. Lalu selanjutnya apa arti dari karya pastoral yang kedua yaitu koinonia? Ya, koinonia itu kalau tadi kerikma itu pewartaan. Nah, kalau koinonia itu panggilan gereja untuk membangun persekutuan. Ya. Persekutuan itu baik internal dalam tubuh gereja antar umat dengan imamnya, dengan biaran-biarawati, rasa persaudaraan. Tapi juga koinonia itu bisa kita maknai bagaimana gereja yang adalah bagian dari masyarakat, bagian dari dunia yang mau tidak mau memang harus ikut ambil bagian dengan dinamika di masyarakat dan dunia untuk membangun nilai-nilai persekutuan atau persaudaraan. Ayo teman-teman, kita berdoa novena. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, Engkau berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dengan perantaraan Maria, bundamu tersuci, umat memanggil Engkau. Aku mencari dan memohon kepadamu untuk mendengarkan permohonanku ini. Lalu selanjutnya apa arti dari karya pastoral gereja yang ketiga yaitu liturgia? Ya, kalau liturgia itulah panggilan gereja untuk menyucikan. Nah, menyucikan itu tentu ada kaitan dengan bagaimana gereja meyakini berkat Allah yang kemudian oleh gereja itu dikemas demikian rupa dalam perayaan-perayaan liturgi, perayaan ibadat, doa-doa yang secara internal itu juga menjadi ungkapan iman dari gereja sendiri, menunjukkan jati diri gereja. Itu panggilan untuk liturgia. Nah, sementara yang eksternal juga itu adalah gereja juga punya panggilan untuk membawa banyak pribadi dalam sisi liturgia kepada Allah dengan doa-doa yang mungkin bisa dilakukan. Lalu selanjutnya apa arti dari martiria? Ya, kalau martiria itu adalah bagaimana gereja itu dipanggil untuk memberikan kesaksian. Iya. Kesaksian kepada banyak pribadi, terutama dalam konteks gereja itu adalah kesaksian bahwa Yesus itu sengsara wafat dan bangkit. Itu kan muaranya kasih Allah yang tanpa batas. Nah, gereja dipanggil untuk memberikan kesaksian tentang warta kasih Allah tanpa batas kepada banyak pribadi, baik itu anggota gereja sendiri maupun kepada orang-orang yang ada di sekitar. Maka aneka macam hal, tindakan-tindakan atau
karya-karya kebaikan itu dihayati sebagai bentuk martiria atau kesaksian kepada banyak pihak. Selanjutnya yang terakhir, apa arti dari diakonia? Ya, kalau diakonia itu adalah panggilan gereja untuk melayani, ya. Melayani karena iman itu sendiri selain diungkapkan itu juga harus diwujudkan. Nah, perwujudannya itu satu diantaranya itu adalah pelayanan. Pelayanan. Maka itu sangat lekat dalam ajaran-ajaran gereja. Kita dipanggil bukan untuk dilayani tapi melayani. Nah, pelayanan ini juga skupnya cukup luas, baik itu antar pribadi maupun juga gereja dengan masyarakat juga harus ambil bagian dalam pelayanan, dalam membangun persaudaraan dengan orang-orang yang berbeda agama, itu juga masuk dalam pelayanan itu. Pak, kami punya sedikit rezeki Pak. Ini buat makan Pak. Ya, makasih ya. Ya, sama Pak. Oh, ya. Pak, ini aku ada makan lagi bagi-bagi makan siang. Ya, Ya. terima kasih. Ya. Ya, Pak, sehat selalu. Pesan saya kepada seluruh umat Katolik adalah bersyukurlah kita menjadi anggota gereja. Karena itu menjadi tanda bagaimana kita itu dimasukkan dalam rumpun murid-murid Yesus yang tadi kita sudah ada tanya jawab, pilar-pilar gereja berpelayanan, pilar-pilar gereja berpastoral, yang itu ketika kita hidupi dengan seimbang itu akan menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kualitas. Dan selamat bertekun dalam kegiatan pelayanan berpastoral bersama dengan gereja. Sekali Katolik, tetaplah menjadi Katolik. Berkat Allah yang Maha Kuasa melimpah atas saudari-saudara semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.